Kalian suka bass tapi pengen yang kualitas suara di sektor lainnya tetap terjaga, smooth dan cukup bening. Yuk kita bahas bareng-bareng Blond Z300. Hai semua, balik lagi di YouTube. Yes, yang ada di tangan saya dan yang akan kita bahas kali ini adalah Blond X HBB Z300. Sebuah ayam yang bisa dibilang bisa menarik perhatian saya di tengah persaingan brand ayam lain yang punya banyak ayam bagus. Cuman Blond satu ini aja yang menarik dan akhirnya saya pinang untuk beli. Karena sebenarnya saya nggak terlalu suka ya dengan tuningan dari Blond. Tapi yang ini beda. Bedanya apa? Banyak orang yang bilang kalau vokalnya sweet dan bening. Apakah bener? Yuk kita buktikan bareng-bareng. Dan kita mulai aja pembahasan kali ini dengan unboxing terlebih dahulu. Kemasannya senada dengan ayam-ayamnya KZ dan CCA. Boxnya warna putih, ngebukanya juga ya gitu-gitu aja. Di dalamnya kita dapat ayam, ada ear tips, terus kita dapat pouch kayak karung goni, dapat kitab-kitab, dan dapat dua kabel. Yang satu pakai mikrofon warnanya silver, satunya copper 4 braid. Saya nggak tahu apakah ini kesalahan packing atau enggak, karena ya di boxnya yang dicontreng itu versinya adalah yang mic version. Lanjut ke desain dan build quality. Secara desain bentuk ayamnya mirip ya kayak KZD5 ya, emang semuanya kayak gini sih bentuknya. Warna punya saya ini adalah gold. Di bagian faceplate-nya ada gambar naga yang saya ragu ya untuk urusan durabilitasnya akan goresan. Secara build quality dari ayamnya sendiri terasa sangat solid ya, karena bodinya itu full metal. Untuk ear tips biasa aja kualitasnya, tapi saya pribadi nyaman pakai ini dan suaranya juga oke. Sementara untuk kabel mikrofon oke, cukup bagus kualitasnya, tapi yang lebih bagus lagi adalah yang kabel copper. Dia lebih tebal dari Moondrop Line T saya yang harganya udah di atas 200.000. Nah, ini Blond jualan ayam apa jualan kabel? Untuk konektornya ini beda ya dengan konektor QDC pada umumnya. Pertama memang saya kira ini sama dengan konektornya KZ yang bentuknya oval, tapi ternyata enggak. Untuk Blond ini konektornya kotak, jadi dia nggak bisa pakai kabel-kabel QDC punyanya KZ, tapi kabelnya Blond bisa dipasang di ayamnya KZ. Jadi buat yang berencana untuk upgrade kabel, beli yang 2 pin aja sebaiknya. Untuk fitting nggak ada masalah sama sekali di telinga saya, aman dan nyaman, nggak gampang ketarik-tarik juga. Secara singkat dia punya spesifikasi sebagai berikut. Dia pakai driver seperti pada umumnya ayam 10 mm dynamic driver, impedansinya di 28 ohm, sensitivitas di 115 dB, frekuensi respon 20 sampai 20.000 Hz, konektornya 2 pin 0,78. Oke, kita masuk ke bagian impresi suara. Disclaimer seperti biasa aja ya. Ini akan jadi part yang sangat-sangat subjektif. Untuk tes kali ini saya pakai kabel dan ear tips bawaan semua, nggak ada yang diganti sama sekali. Source-nya dari Vio Q11 dan pakai Apple Music. Secara garis besar, suara dari Blond Z300 ini warm yang bisa dibilang V-shape layaknya tuningannya HBB pada umumnya. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah sektor low-nya atau sektor bass. Untuk bassnya sendiri dia cukup gede, kontrolnya biasa aja ya karena masih nyenggol ke area mid. Speednya juga nggak cepet-cepet banget buat lagu-lagu metal. Kadang ya ada beberapa lagu yang dia sampai keteteran, tapi di sini rumble dari sub bassnya dapat. Buat yang bass head, pecinta lagu-lagu macam EDM, dangdut, koplo, ini menarik banget buat kalian pertimbangkan karena punya pembawaan yang fun dan energik. Berikutnya bagian mid. Walaupun kadang keganggu dengan frekuensi low-nya atau mid bass-nya lebih tepatnya,
untungnya masih cukup jelas dan nggak butek, tapi bukan yang terang terus bersih gitu ya. Terus representasinya untuk vokal dia cukup punya bobot, nggak yang terlalu tipis. Untuk si Bilan sejauh ini saya belum nemu dia vokalnya bukan yang energik apalagi agresif. Blonde Z300 ini vokalnya nyantai dan ngayun, laid back lah. Akan terdengar sangat mundur kalau teman-teman bandingin dengan SIM-God EW200. Sementara itu untuk treble sebenarnya dia punya ekstensi yang cukup bagus dan cukup punya bobot. Sayangnya di kuping saya nggak terlalu bening dan lagi-lagi memang akan terlihat kedengaran smooth kalau teman-teman bandingin dengan SIM-God EW200. Tapi ya itu nggak bisa dibilang dia punya treble yang bening dan cering-cering. Akan sangat nikmat buat teman-teman yang kupingnya sensitif sama treble. Dengerin ayam ini harusnya nggak akan jadi masalah. Secara teknis memang di harganya ini bukan yang bisa bersaing apalagi show off dengan rival-rivalnya. Z300 ini jauh dari SIM-God EW200 secara resolusi. EW200 jauh lebih bening, jauh lebih jelas suaranya. Bahkan sama Piccolo sekalipun yang saya pernah bilang Piccolo itu kayak bindeng suaranya, Z300 ini nggak sebening Piccolo. Secara sparasi juga nggak ada yang spesial, belum bisa nyaingin CCA Duo. Bagusnya dia punya staging yang cukup bisa menggambarkan panggung, tapi untuk instrumen layeringnya agak kurang, apalagi buat lagu-lagu yang tracknya bener-bener kompleks itu akan keteteran di Z300 ini. Oh ya, hampir lupa, walaupun secara spek dia mirip-mirip dengan beberapa rivalnya, tapi dia cukup berat kalau dibandingkan dengan teman-temannya untuk di drive. Saya bisa bilang berat karena tiap pakai ayam lain misal EW200, Piccolo atau Tinha VC3 itu kalau dicolok langsung pakai Blonde Z300 ini pasti harus naikin volume. Begitu juga sebaliknya, kalau habis pakai Z300 colok pakai ayam lain harus ngurangin volume karena terlalu gede volumenya. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, ini Blonde jualan kabel atau jualan ayam. Karena buat saya di harga segini value terbaiknya ya kabelnya. Secara suara rival-rivalnya lebih bisa diapresiasi. Kalau mau dibanding-bandingin, dimending-mendingin, mau vokal yang sweet, saya akan pilih CCA Duo atau Heart Sound Mirror Zero. Mau dengerin yang energik dan bagus resolusinya, cari EW200. Atau buat yang bass head ya, walaupun saya belum pernah nge-compare head to head si Z300 ini sama QKZ HBB Kan, harusnya HBB Kan akan lebih bagus. Kesimpulannya gimana? Buat harga 500.000 ya sorry to say, Blonde Z300 ini sangat berat untuk saya sarankan teman-teman buat beli. Suaranya nggak jelek, tapi opsi ayam lain dengan kualitas audio baik itu playlistnya all rounder maupun spesifik kayak cuman cari vokal atau cari bass, itu lebih banyak dengan value yang lebih bagus di brand lain. Jadi segitu dulu aja review dan impresi saya tentang Blonde Z300X HBB ini. Komen aja di bawah buat ngasih masukan dan koreksi ke saya kalau saya ada salah. Thanks sudah nonton sampai akhir. Like kalau teman-teman suka dengan videonya. Subscribe kalau teman-teman belum subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.